Ketua DPRD Sultra, Hinob Yohanis bersama anggota Pansus Pemekaran Kolaka Timur dari Komisi A DPRD Sultra mengantarkan langsung dokumen kelengkapan pembentukan calon Kabupaten Kolaka Timur ke Komisi 2 DPR RI. Penyerahan dokumen pemekaran didampingi sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Percepatan Pemekaran Kabupaten Kolaka Timur. Hinob Yohanis menerangkan usulan pemekaran Kabupaten Koltim ini karena didukung dengan sejumlah potensi alamnya, sehingga dipastikan dapat menambah sumber pendapatan asli daerah setempat. Ketua Komisi 2 DPR RI mengaku sangat mendukung dengan pemekaran Kabupaten Koltim itu, meski masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya mengenai tapal batas dan cakupan wilayahnya, serta dukungan dari Kabupaten Induk. Selain itu, wilayah pemekaran seharusnya tidak langsung dilepas oleh Kabupaten Induk. Sebaliknya, Kabupaten Induk tetap memberikan dukungan anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan daerah minimal 5 miliar rupiah. Dipastikan dokumen pemekaran Koltim akan dibahas di DPR RI akhir bulan September ini. Ya, yang pertama bahwa usulan ini sudah lama ya. Sudah lama dan sudah beberapa kali dibahas. Tinggal harmonisasi di badan legislasi, berarti bukan masalah baru. Itu yang pertama. Yang kedua, dari berkas-berkas yang ada kami periksa memang istilahnya berkas ini apa? Syarat administrasinya sebagian besar sudah terpenuhi. Ada beberapa aja yang saya minta dikoreksi, antara lain dukungan dari provinsi, dukungan dari Kabupaten Induk, dan sebagainya. Sementara itu, Ketua Forum Koltim menyambut gembira dengan diterimanya usulan pemekaran daerah mereka. Ketua Komisi 2, Bapak E. Magindam, kami dari Forum Kolaka Timur sangat puas semua atas penjelasan-penjelasan diberikan kepada kami. Kami kembali ke daerah melengkapi kalau memang masih ada kekurangan. Ya itulah, kita mau kembali ini menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang memang yang dibutuhkan untuk pemekaran nanti. Bahwa kami melihat masyarakat memang sangat menginginkan dengan euforia yang ada di daerah lain, sementara kita juga lihat bahwa dibanding dengan daerah lain kok Kolaka Timur itu memang jauh lebih mungkin lah dibanding daerah. Sehingga itulah masyarakat mulai ikut menyuarakan dan kami ini menyambung dari apa yang disampaikan masyarakat, dan sampai hari ini semangat itu tidak pernah pudar dan hari ini kita tiba di Jakarta. Oke Pak, rencananya berapa kabupaten ini Pak? Berapa kecamatan maaf? Sekarang 8. Sebelum pertemuan dengan DPR RI, Ketua DPRD Hinob Yohanis bersama rombongan dan Forum Percepatan Kabupaten Koltim juga menyerahkan dokumen yang sama kepada Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Otonomi Khusus Abdul Falah. Pemekaran Kabupaten Koltim terdiri dari 9 kecamatan diantaranya Mowewe, Mowewe Utara, Ladongi, Lambandia, Ulu Iwoi, Loea, Tinondo, Lalolae, dan Tirawuta sebagai ibu kotanya. Itulah kita mengeluarkan 3 keputusan. Yang pertama, bahwa DPR Kabupaten Kolaka merekomendasikan untuk pembentukan Kabupaten Kolaka Timur. Kemudian kita hasil lapangan persiapan ibu kota kabupaten sesuai dengan masukan masyarakat berada di Kecamatan Tirawuta. Ketiga, DPR juga mendukung anggaran berturut-turut selama 3 tahun. Provinsi maupun kabupaten, Bapak Gubernur sudah memberikan rekomendasi, kemudian Bupati Kolaka sudah memberikan rekomendasi, termasuk DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Rencana ibu kota kabupaten itu di mana? Di Kecamatan Tirawuta, dan dia berada di tengah-tengah dari 9 kecamatan yang ada di Wilayah Kolaka Timur. calon pemekaran Kabupaten Kolaka Timur. Hartin Haris melaporkan dari Jakarta. Atau pilkada. Yang jelas antara pilkada dengan pemilu itu ada sesuatu yang juga perlu nanti dicari. Jumlah anggota DPRD di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota hampir di seluruh wilayah di Indonesia pada saat pemilu 2009 nanti akan berkurang dari pemilihan legislatif 2004 lalu.
sebagai tokoh-tokoh daerah. Hal ini diungkapkan Ketua KPU Pusat Ramlan Surbakti di sela workshop nasional tentang kebijakan penyempurnaan paket undang-undang politik dan penyusunan APBD di Jakarta tanggal 7 September lalu. Menurutnya, dalam rancangan undang-undang politik, jumlah wilayah pemilihan legislatif di tingkat provinsi dan kota akan dipersempit sehingga secara otomatis jumlah anggota dewan pun akan diperkecil. Efisiensi jumlah anggota dewan ini dipicu karena hasil penelitian 3 tahun terakhir ini menunjukkan penggunaan dana APBD di sejumlah daerah jauh lebih banyak digunakan untuk belanja rutin dibandingkan untuk anggaran pembangunan. DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Karena beda dengan yang di DPR. Karena, dari segi besaran daerah pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten kota, itu sistemnya itu menjadi sistem distrik. Padahal dalam undang-undang disebut sistem pemilihan umum anggota DPRD provinsi kabupaten kota adalah proporsional. Jadi ada kontradiksi antara sistem yang dianut dengan besaran daerah pemilihan. Sementara itu, salah satu anggota DPRD Sultra dari fraksi Golkar menilai wacana pengurangan jumlah anggota dewan itu kurang efektif. Politik yang baru ini. Tanggapan saya dengan ada rancangan undang-undang tentang partai politik dan undang-undang pemilihan umum, kalau saya melihat, kami juga belum baca persis bagaimana, hanya baru wacana. Sebenarnya di sisi lain ada kelemahan daripada undang-undang. Katanya wakil daripada rakyat, penduduk. Itu dengan dipersempitnya berarti wakil daripada penduduk yang dimaksud nanti itu berarti hanya hanya khusus daerah distrik saja yang dikenal. Hartin Haris melaporkan dari Jakarta.